Kalau hal ini tidak segera diperbaiki, 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, Indonesia tidak akan ada lagi. Makanya dalam hal ini pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia mencoba memediasi, mencoba memberikan sosialisasi, mencoba menanamkan hal atau formula kalau hal ini tidak segera diperbaiki, 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, Indonesia tidak akan ada lagi. Makanya dalam hal ini pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia mencoba memediasi, mencoba memberikan sosialisasi, mencoba menanamkan hal atau formula di mana formula ini akan mampu menangkis, mengcounter, menghalangi hal-hal yang bisa merubah watak generasi muda yang cenderung menginginkan perpecahan, kehancuran dan lain-lain sebagainya, menjadi generasi muda yang mampu menciptakan persatuan dan kesatuan tersebut. Kira-kira tertangkap tak ujungnya? Tertangkap tak ujung dari apa yang Bapak katakan? Apa awal pembicaraan Bapak tadi? Di pundak Nanda semua Indonesia ini akan utuh, kuat persatuannya. Dengan kuat persatuannya, Indonesia akan dengan mudah mencapai atau menjadi negara yang maju dalam segala hal. Itu satu. Yang kedua, dalam agama kita perbedaan itu adalah rahmat, dan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada yang sama di atas dunia ini. Dalam segala hal tidak ada yang sama, dan itu merupakan sebuah ketetapan Allah yang harus diambil hikmah di balik itu. Dalam ruang lingkup agama kita saja, perbedaan merupakan suatu hal yang lumrah. Umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain pasti ada perbedaan-perbedaan. Tidak ada yang sama. Dalam hal masalah fikih, ada menurut imam ini, ada menurut imam ini, ada menurut imam ini, ada pendapat ini, dan lain-lain sebagainya. Perbedaan ditambah lagi dalam hal-hal lain pasti tidak ada yang sama, semua berbeda. Cuman dalam hal ini agama kita mengajarkan kepada kita bagaimana merespon perbedaan tersebut dengan cara pandang yang positif. Tidak menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk berpecah belah. Ini masih dalam taraf umum nih. Ini dengan ini beda. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kekurangan, ada kelebihan.
Cara pandang ini dengan ini beda, cara pandang ini dengan ini beda. Tapi dalam konteks Islam, apapun yang ada pada diri kawannya ini merupakan sebuah ketetapan yang harus dihargai, bukan dijadikan alasan untuk dihina, dijatuhkan dan lain-lain sebagainya. Di mana ujung dari perbedaan tersebut adalah kasih sayang. Dengan munculnya kasih sayang antara satu dengan yang lain, tidak akan kemana, persatuan itu akan muncul. Ini masih umum tahapan pada moderasi beragama. Ini program baru ini. Tapi saya diminta untuk memaparkan secara umum karena waktu yang disiapkan cukup singkat sekali. Ini konteks kita sama kita beda. Jadi nggak boleh nganggap enteng. Nggak boleh nganggap enteng walaupun dia salah. Nggak boleh kesalahan itu menjadi sasaran empuk bagi kita untuk menjatuhkan dia. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Oh dia salah pak. Nggak ada cerita. Ini makna moderasi, cara pandang kita. Jadi yang dibentuk dari moderasi ini apa? Bagaimana kita memandang perbedaan tersebut dengan baik, positif, bahwa ada hikmah di balik itu semua. Dengan konsep dasar akidahnya adalah bahwa takdir Allah merupakan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menghina ketetapan yang Allah berikan, berarti dia sudah menghina ciptaan Allah itu sendiri. Berarti dia sudah menghina Allah. Oh ini jelek dihina. Kejelekan yang dimiliki kawan kita mungkin merupakan ketetapan Allah, dan Allah sayang dengan memberikan itu. Bagi kita yang diberikan kelebihan, nggak boleh menjadikan kelemahan itu sebagai alasan untuk menjatuhkannya. Nah, kalau ini ada pikiran kita, aman madrasah kita. Nah kan ada yang nangis, bapak saya tukang parkir, dibilang dia terus, woi tukang parkir, sedih memang. Tapi tidak sepantasnya itu kita lakukan, karena ini merupakan sebuah takdir yang harus kita hargai, bahwa di balik itu ada kebaikan. Lebih umum lagi Nanda, tujuan akhir daripada moderasi beragama yang menjadi sasarannya adalah tadi Bapak katakan, perbedaan itu pasti, apalagi di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana keberagaman ini merupakan suatu hal yang mutlak adanya. Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan luar biasa dalam segala bidang, tapi tetap dituntut harus satu, kesatuan diutamakan dalam hal ini. Nah sekarang bagaimana cara berpikir moderasi beragamanya? Bagaimana caranya meletakkan moderasi beragama dengan perbedaan-perbedaan yang ada, yang berujung kepada terus terciptanya persatuan dan kesatuan. Konsep dasarnya seperti tadi. Kalau di SMP ada siswa non-Islam, ada siswa Islam, ada Muslim, ada non-Muslim. Bagaimana pola pikir moderasi beragama di sini? Oh, jangan mentang-mentang kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar, lalu kawan kita yang non-Muslim kita katakan, woi agama kau tidak benar, agama kami yang benar. Tidak boleh. Lalu bagaimana kita bersikap? Hargai. Jangan sampaikan hal-hal yang bisa merusak perasaannya. Pas Natalan, kita merasa agama kita lebih hebat, lebih oke, benar. Lalu kita katakan, apalah orang ini Natal-Natalan dan lain sebagainya. Nggak tahu. Bagi kita nggak boleh. Ini merupakan bahagian yang harus disentuh dengan moderasi beragama. Cara berpikir kita, mereka itu merupakan yang terbaik menurut mereka. Jangan masuk ke ranah itu. Jangan sampaikan hal-hal yang bisa merusak perasaan saudara. Dalam konteks berbangsa dan bertanah air, mereka adalah saudara sebangsa. Kalau
mereka saudara sebangsa, maka seyogyanya hal-hal yang berbau atau yang bisa merusak itu kita jaga. Kalau kita jaga, maka otomatis negara Republik Indonesia ini akan tetap bertahan sampai nanti-nantinya. Kalau tidak, diyakini tidak lama Indonesia ini akan runtuh, yang berujung kepada kesengsaraan dan lain-lain sebagainya. Itu di lingkup kita secara berbangsa bertanah air, menyangkut agama seperti itu pula. Selama kita nggak boleh ikut campur. Oh, diajaknya yuk kita ke Natalan yuk, atau mereka, atau kita ngajak mereka liburan. Kalau menyentuh ranah itu hindar. Kalaupun diajak, gimana caranya untuk menyikapi supaya ini tidak menimbulkan persoalan atau rasa sakit yang luar biasa? Tolak secara baik-baik dengan tidak melemparkan kata-kata menghina, menyakiti hati dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya dalam agama kita ini sudah jelas. Tinggal pola berpikir moderasi. Moderasi ini maknanya apa sih? Moderat, moderasi, modern. Berpikiran, belajar dari yang sudah-sudah, kembali berpikiran baru, memperbaiki pola pikir. Bagaimana pola pikir kita menyikapi perbedaan-perbedaan ini bisa menimbulkan rahmatan lil alamin, bisa menimbulkan kebaikan yang pada akhirnya persatuan dan kesatuan ini terbukti, terwujud. Kesimpulannya panjang sebenarnya, tapi karena kita kegiatan padat, masuk yang inti saja. Dan apa yang Bapak sampaikan sekarang itu yang intinya. Apa intinya? Satu, sikapi perbedaan dengan bijak. Sikapi perbedaan dengan bijak dan kasih sayang. Jangan sikapi perbedaan dengan rasa benci, yang kemudian kita sampaikan dengan kata-kata yang bisa menyinggung orang lain, dan pada akhirnya lagi ketersinggungan ini membuat konflik secara bertahap menjadi lebih besar, dan pada akhirnya hubungan satu dan yang lain, jamaah satu dengan jamaah lain bisa menjadi lebih susah lagi. Bagaimana menyikapi itu dengan baik? Sadari saja bahwa kita tidaklah manusia yang sempurna secara hidup sosial bermasyarakat, bahwa kita juga punya cacat. Kalau ada orang cacat, sikapi dengan baik. Secara hidup beragama, Indonesia ini kaya dengan agama-agama, kaya dengan tradisi-tradisi yang mungkin tidak cocok dengan kebiasaan Islam. Tapi bagaimana kita diajarkan menyikapi kekayaan agama yang ada di negara ini? Gimana caranya? Toleransi beragama, hargai, jangan ganggu, jangan buat keributan, ciptakan kebersamaan. Mereka melakukan tradisi agama, jangan diganggu, biarkan, jangan kritisi dan lain-lain yang pada akhirnya bisa merusak rasa persatuan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Siap untuk bermoderasi beragama, siap menghargai satu sama yang lain, siap menyikapi bahwa perbedaan ini merupakan sebuah kebaikan. Alhamdulillah. Baik, ini saja mungkin materi singkat tentang moderasi beragama, dengan tujuan akhir Indonesia akan menjadi negara maju, malahan diprediksi bisa mengalahkan Amerika, bisa mengalahkan Cina, selama pola pikir bisa merusak persatuan itu kita jauhkan dari diri kita. Karena yang akan menghancurkan kita itu saja konflik berkepanjangan yang berawal dari hina menghina, merasa benar sendiri. Ini awal dari persoalan yang bisa menjatuhkan kita. Kalau ini bisa dijauhkan, insya Allah Indonesia kita akan temukan di masa kalian, di masa kalian akan berjaya. Tapi di masa kalian juga kalian akan berhadapan dengan penderitaan demi penderitaan, karena Indonesia akan dihadapkan dengan konflik yang berkepanjangan yang intinya adalah
kerusuhan dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita jaga kebinekaan. Siap menjaga kebinekaan di MTSN 1? Siap menjaga perbedaan di MTSN 1? Siap menjaga kebinekaan di lingkungan rumah kita masing-masing? Siap menghargai perbedaan di rumah kita masing-masing? Alhamdulillah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah terus bersama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.